where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buat jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan. Dia buat jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan. Dia buat jalan. Shalom warga kerajaan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Tentu saja kita membuka hari ini dengan penuh ucapan syukur sebab Tuhan kita sangat baik. Katakan hari ini adalah hari yang baik, hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan berkat dan rahmat Tuhan yang baru yang disediakan buat kita semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kasih yang tidak dapat disejajarkan dengan kasih manapun juga yang sanggup mengubah dunia ini, yaitu kasih-Nya Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan Yesus yang sangat dahsyat dan luar biasa itu ada di dalam kita, putra-putri kerajaan-Nya, sehingga kita bisa mengubah dunia ini. Bagaimana kondisi dunia saat ini? Kondisi dunia di akhir zaman ini sungguh sangat memprihatinkan karena penuh dengan kedurhakaan, sehingga kasih kebanyakan manusia itu menjadi dingin. Terjadi krisis kasih di mana-mana. Dunia ini sangat membutuhkan kasih Tuhan. Dunia ini sangat memerlukan cintanya Tuhan. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple, apabila kita kerjakan dengan cinta yang besar, kita lakukan dengan kasih Tuhan yang besar, dunia ini bisa diubahkan kondisinya. Apapun keadaan kita bisa diubahkan oleh kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Kasih Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kasih Tuhan bisa merestorasi keadaan kita menjadi lebih baik, menjadi baru. Sebobrok apapun kondisi seseorang, sebejat apapun kondisi seseorang, apabila ia sudah disentuh oleh cintanya Tuhan, ia akan mengalami perubahan di dalam hidupnya, dan hidupnya memuliakan nama Tuhan, sehingga seluruh dunia ini penuh dengan kasih Tuhan. Dunia ini, bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat ada beberapa
hidupnya ketika disentuh oleh cintanya Tuhan, dijamah oleh kasihnya Tuhan, hidupnya benar-benar mengalami perubahan yang luar biasa. Kita lihat contohnya Sakius, jadi seorang yang benar-benar dibenci oleh masyarakat. Sakius yang sangat tidak punya kasih, dia yang begitu pelit, begitu medit, begitu kikir, kehidupannya yang terlalu tega kepada masyarakat, memeras uang masyarakat, yang sangat benar-benar dijauhi oleh masyarakat. Tetapi ketika ketemu sama Tuhan Yesus dan dijamah oleh kasihnya Tuhan, apa yang terjadi? Sakius yang pelit, medit, kikir itu, dia diubahkan menjadi seorang yang pemurah hati. Mari kita baca, saudara. Coba kita lihat dari Lukas 19 ayat yang ke-6. Di Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepada Sakius, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Luar biasa, saudara, ada terjadi perubahan 180 derajat, bukan 360 derajat. Begitu Sakius mengalami perubahan, kondisinya diubahkan oleh Tuhan, seluruh keadaan di kota itu juga berubah. Begitu luar biasanya, bahkan seorang Rasul Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa, kehidupannya yang lalu, dia juga seorang penentang ajaran Tuhan yang begitu menganiaya jemaat Tuhan. Bagaimana disentuh oleh kasihnya Tuhan, seorang Saulus yang begitu kejam, bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan ia begitu ganas begitu. Ya, kita baca terlebih dulu di dalam kitab 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Nah, saudara, Saulus diubah menjadi Paulus ketika cinta Tuhan datang kepada dia, menjamah hidupnya, jadikan baru hidupnya. Dia katakan bahwa hidupku bukan hidupku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa, dan dia berkata bahwa hidupku adalah bagi Kristus untuk berbuah, dan kalau aku mati itu adalah keuntungan bagiku. Nah, saudara, seorang yang benar-benar disentuh oleh Tuhan, mengasihi Tuhan dengan radikal, saudara, dan dia bisa memenangkan banyak jiwa, mempengaruhi dunia ini dengan kasih Tuhan. Setengah dari kitab Perjanjian Baru adalah ditulis oleh Rasul Paulus yang bisa mewarnai dunia, mengubahkan dunia dengan kasihnya Tuhan. Seluruh pelayanan Rasul Paulus sangat memberkati banyak kondisi keadaan dunia ini. Nah, saudara, Tuhan pun juga mau pakai kita semuanya. Apakah kita siap dipakai Tuhan? Sebab Tuhan ingin bahwa kita menyediakan hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya. Bagaimana kita bisa mengubahkan dunia ini? Tentu saja hanya dengan kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mewarnai dunia ini, menerangi dunia ini, menggarami dunia ini? Hanya dengan kasih-Nya Tuhan. Yaitu yang pertama adalah jika kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita akan bisa menjadi pengaruh yang luar biasa bagi dunia ini. Nah, saudara, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 10, jika kita tinggal di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di
di dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, seseorang yang tinggal di dalam kasih Tuhan, dia akan mengalami kasih Tuhan. Hidupnya diubahkan sepenuhnya di dalam Tuhan. Tentu saja bukan hidup yang lama lagi, sebab hidup yang lama sudah berlalu, diganti dengan hidup yang baru, di mana hidupnya akan memancarkan kasih Tuhan. Tentu saja caranya berbicara, caranya berpikir, caranya memandang manusia pasti sudah berubah karena dipenuhi dengan kasih Allah. Dan seorang yang tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, apa yang ada di dalam hatinya memancar keluar, sebab cara kerja kerajaan Allah adalah inside out, dari dalam keluar. Apabila kita di dalam kita penuh dengan kasih Allah, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan cintanya Tuhan, kita tidak akan mengizinkan seperti kemarahan, luka hati, dendam, ketakutan, kekhawatiran tidak akan kita izinkan untuk tinggal di dalam hati kita. Kita cuma mengizinkan kasih Tuhan yang melawat hati kita, sehingga apa yang keluar dari hidup kita memancarkan kasih Tuhan. Orang-orang dunia ini bisa merasakan kasih Tuhan melewati hidup kita. Orang dunia bisa terjamah oleh cinta Tuhan melalui perbuatan kita, melalui karakter kita, melalui perkataan kita yang membangun mereka, memberkati mereka, dan banyak jiwa-jiwa akan bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Dan sukacita Tuhan yang melimpah itu turun atas mereka, melawat orang-orang itu. Saudara, dan kita percaya kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita tidak akan memberikan space sedikit pun untuk iblis bekerja di dalam hati kita, tetapi sepenuhnya kuasa Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita mau mengubah dunia ini, kita harus tahu siapa diri kita. Nah, kita harus mengenali siapa diri kita. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan sudah memberikan mandat ilahi buat kita. Kita adalah umat pilihannya yang sudah dipilih, ditetapkan sungguh-sungguh untuk melakukan tugas yang besar, yaitu menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan sudah katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini identitas kita. Kita adalah representative of Christ Kingdom, perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita adalah duta kerajaannya, ambasador. Luar biasa saudara, bahwa saudara dipercayai oleh Tuhan untuk menjalankan mandat tugas kerajaannya yang luar biasa, untuk mengubah dunia ini dengan kasih-Nya Tuhan. Biarlah kita berkata, kita siap, sehingga Injil itu makin tersebar di seluruh dunia ini. Injil sudah menginvasi sampai ke ujung bumi. Itu bukti tanda kasih Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui kehidupan kita semuanya. Dan Tuhan mau pakai kita semuanya sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Tuhan bertanya sama Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat. Diserahkan kepada Tuhan. Apa yang kita serahkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memakainya untuk kedahsyatan kuasa-Nya. Apa yang ada di tanganmu? Pertanyaan yang sama juga tertuju buat kita semuanya. Tuhan memberikan kita kasih karunia yang banyak. Tuhan memberikan kita talenta yang banyak. Sebab kita percaya apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita bisa kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja di dalam kita untuk menjadikan kita sebagai alat kemuliaan-Nya, dan bekerja dengan dahsyat, dan kehidupan kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Siapkah saudara untuk dipakai Tuhan sebagai alat yang luar biasa? Ingat, bahwa kita harus benar-benar mengenali siapa diri kita, dan juga jangan lupa kita kenal siapa Tuhan kita. Tuhan
kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, dan Tuhan kita memiliki kasih yang tak terbatas, kasihnya yang kekal, kasihnya yang tak tergagalkan oleh apapun juga. Tuhan yang begitu sangat mengasihi kita, Tuhan yang sangat begitu detail memelihara kita, sampai rambut di kepala kita pun yang terjatuh itu terhitung dan tidak akan terjatuh tanpa seizinnya. Itu artinya perhatian Tuhan yang sangat luar biasa buat kita, putra-putri kerajaannya yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kasih Tuhan, jangan hidup di luar kasih Tuhan, sebab kita tidak mungkin bisa hidup di luar kasihnya Tuhan, dan kita juga tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Sebab tanpa kasih Tuhan kita bukan siapa-siapa, tetapi dengan kasih Tuhan yang sudah ada di dalam kita, hidup kita berharga, hidup kita sangat mulia di pandangan Tuhan. Oleh sebab itu siapkan hati kita untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Jaga hati kita, seperti firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah akan terpancar kehidupan. Jaga pikiran kita, sebab pikiran adalah medan peperangan yang paling sengit. Oleh sebab itu jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga perkataan kita, sehingga apa yang keluar dari mulut kita boleh membangun orang-orang lain. Apa yang keluar dari mulut kita, perkataan kita bisa membangun, menyejukkan hati orang lain dan menjadi berkat bagi banyak jiwa, dan mewarnai dunia ini dengan kasih Allah. Melalui hidup kita semuanya, Tuhan akan pakai kita sebagai alat kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Mari kita bergairah, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan dengan setia, dengan semangat dan antusias. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami tahu bahwa kami adalah putra-putri kerajaan-Mu yang Kau berikan mandat, kepercayaan yang luar biasa untuk memberkati dunia ini, menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga bisa melalui hidup kami Tuhan pakai untuk mengubahkan dunia ini. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami Tuhan mata seperti mata-Mu Tuhan, yang mampu memandang tuaian yang besar di sekeliling kami. Berikan kami tangan yang setia dan rajin untuk melayani Tuhan, dan melayani jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Berikan kami kaki seperti kaki-Mu Tuhan, yang mau melangkah dengan semangat dan sukacita untuk mengubah dunia, memberkati dunia ini dengan kasih Tuhan sampai ke ujung bumi. Kemana saja Tuhan suruh, bahkan Tuhan memberkati di dunia pekerjaan kami, di dunia pelayanan kami, di keluarga kami, di dunia kerja kami, di mana saja kami berada. Jadikan kami berkat dan saksi-Mu, sehingga dunia ini diubahkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami semangat, kami sukacita, kami hadapi hari-hari kami bersama dengan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya.